Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Tadam. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan film ini bercerita tentang dua orang saudara kembar identik yang tidak saling akur, membuat polisi kebingungan karena salah satu dari mereka diduga telah melakukan pembunuhan. Namun mereka terbebas dari hukum karena polisi tidak bisa membuktikan siapa di antara mereka yang melakukannya. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Let's rock! Film ini dimulai dengan scene di mana seorang pemuda bernama Ezil sedang duduk bersama temannya dan sedang menunggu seorang gadis bernama Dipika hanya karena ingin menaiki lift yang sama dengannya setiap hari agar bisa mengajaknya berkenalan. Ezil dan Dipika bekerja di gedung yang sama tapi di perusahaan yang berbeda. Ezil adalah seorang pengusaha konstruksi, sedangkan Dipika adalah seorang penulis di sebuah situs film. Dipika pun akhirnya mau berkenalan dengan Ezil setelah beberapa kali menolaknya. Di tempat lain, kembaran dari Ezil yaitu Kevin adalah seorang pencuri dan hobi berjudi. Kevin memiliki seorang sahabat bernama Suruli. Suruli memiliki sebuah toko, namun tokonya harus disegel dan akan ditutup karena Suruli dan pemilik toko lainnya terjebak dalam kasus penipuan. Dan Suruli pun terancam penjara 3 tahun. Namun Suruli akhirnya terbebas dari semua tuntutan karena bantuan dari Kevin yang sangat mengerti tentang hukum. Dan hal itu membuat Suruli bingung dan penasaran mengapa orang yang sangat mengerti hukum dan mengerti 6 bahasa menjadi seorang pencuri. Kevin dan Suruli pun kembali dihadapkan dengan masalah lain yaitu lintah darat. Suruli yang meminjam uang kepada lintah darat sebenarnya akan melunasinya, namun uang yang dipakai untuk melunasi hutangnya digunakan oleh Kevin untuk berjudi. Akhirnya mereka pun diberikan waktu 1 minggu untuk melunasi hutang itu sebesar 9 lak. Karena jika tidak, Suruli akan berada dalam bahaya. Kembali ke Ezil, Dipika akhirnya menjadi kekasih Ezil. Saat sedang di dalam mobil, Dipika meminta izin kepada Ezil untuk pergi ke acara pernikahan temannya di luar kota. Dan Ezil pun mengizinkannya. Dan Ezil pun berencana akan melamarnya setelah Dipika pulang dari sana. Suruli yang belum mampu melunasi hutangnya akhirnya diculik oleh lintah darat dan disekap di gudangnya untuk dijadikan jaminan sampai Kevin melunasi hutangnya. Kevin pun mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Dia pun mencoba meminjam ke beberapa temannya, namun tidak ada yang bisa membantunya. Di tempat lain, Ezil yang sedang mengadakan pesta untuk proyeknya yang sukses harus pulang terlebih dahulu pada malam itu dan terlihat seperti sedang gelisah. Begitu pula dengan Kevin yang sangat gelisah pada malam itu. Kevin sedang gelisah karena membutuhkan uang untuk membebaskan Suruli, sedangkan Ezil belum diketahui apa penyebabnya. Lalu kita diperlihatkan sebuah scene di mana entah itu Kevin atau Ezil yang sedang mengganti pakaian dan masuk ke dalam sebuah rumah dan membunuh penghuni rumah itu yang ternyata seorang pemuda. Setelah kejadian itu, di tempat yang berbeda, Kevin dan Ezil terlihat memiliki luka yang sama di lengan bagian kanannya. Keesokan harinya, polisi langsung mendatangi rumah tempat kejadian itu dan menemukan mayat pemuda itu di sana. Dan polisi yang ditunjuk untuk menangani kasus itu adalah Malar, seorang polisi wanita. Setelah melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan sidik jari pelaku sama sekali. Hanya saja ada sejumlah uang yang hilang di sana. Dan di tempat lain, Kevin terlihat sedang memberikan sejumlah uang kepada lintah darat untuk melunasi hutangnya dan meminta lintah darat untuk melepaskan Suruli. Polisi pun menemukan sebuah bukti dari sebuah foto selfie orang yang sedang melakukan pesta di sebelah rumah korban pada malam kejadian itu. Dan di foto itu ada wajah pelaku. Atasan Malar mengenali wajah itu dan dia mengatakan jika itu wajah Ezil dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ezil. Mereka pun langsung menginterogasi Ezil di sebuah ruangan dan atasan Malar sendiri yang langsung menginterogasinya. Dan Ezil mengatakan kalau dia tidak mengerti apa yang sedang ditanyakan oleh mereka. Dan Ezil pun mengatakan kalau dia dijebak oleh atasan Malar karena memiliki riwayat permusuhan di masa lalu. Lalu atasan Malar pun menunjukkan bukti foto itu kepada Ezil dan langsung keluar dari ruangan itu. Saat keluar ruangan, atasan Malar dan semua polisi di sana dikagetkan oleh seorang pemuda yang ditangkap karena menabrak mobil polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk, dan dia adalah Kevin. Dan Kevin pun langsung dibawa ke dalam ruangan yang berbeda dan diinterogasi di sana. Dan Kevin pun ditanya soal malam kejadian itu sedang berada di mana.
Dan Kevin mengatakan kalau dia sedang bersama Suruli pada malam itu. Jawaban itu membuat atasan Malar frustasi dan pergi dari sana. Polisi pun bekerja keras selama 2 hari untuk membuktikan siapa yang ada di dalam foto itu. Polisi kembali menginterogasi Ezil dan Kevin di tempat berbeda, namun kali ini dengan cara yang lebih kejam, yaitu memukul dan menyetrum mereka. Namun polisi tetap tidak mendapatkan apapun dari mereka. Polisi pun mulai mencari tahu tentang latar belakang korban dengan cara menanyai pembantunya dan juga temannya. Namun polisi masih tidak mendapatkan apapun, dan polisi pun mendatangi Suruli dan menanyainya. Dan Suruli mengatakan seperti yang dikatakan Kevin kalau dia bersamanya pada malam itu. Karena tidak mendapatkan apa-apa, Malar dan polisi lain pun mulai mencurigai Kevin sebagai pelaku karena latar belakang Kevin yang tidak jelas dibanding Ezil yang seorang pengusaha konstruksi. Malar pun mulai mencari tahu tentang permasalahan atasannya dengan Ezil kepada bawahannya, dan bawahannya pun menjelaskan kalau Ezil lah yang membantu anak dari atasannya untuk kawin lari dengan kekasihnya. Hal itulah yang membuat atasannya ingin sekali membuat Ezil sebagai pelaku agar bisa memenjarakannya. Keesokan harinya, Ezil yang mencoba melarikan diri dari sana justru bertemu dengan Kevin yang sedang duduk di depan toilet kantor. Namun itu bukanlah pertemuan yang diharapkan keduanya. Mereka justru langsung memukul satu sama lain dan berkelahi dengan penuh emosi, seperti sedang meluapkan dendam yang sudah lama terpendam, dan sepertinya ingin membunuh satu sama lain. Namun berhasil dilerai oleh polisi yang ada di sana, dan mereka kembali dibawa ke ruangan yang berbeda. Lalu mereka menceritakan tentang hubungan dan masa lalu mereka kepada polisi, bahwa mereka adalah kembar identik, namun saat umur 6 tahun orang tua mereka berpisah dan mereka pun ikut terpisah. Ezil mengikuti ayahnya sedangkan Kevin mengikuti ibunya. Lalu kita diperlihatkan flashback dari Kevin dengan sang ibu, di mana ibunya Kevin setiap malam selalu ke tempat judi dan bermain judi di sana sambil membawa Kevin. Lalu Kevin dan Ezil pun saling membongkar keburukan saudara kembar mereka kepada polisi saat masih kecil dulu, dan saling tuduh-menuduh kalau saudara kembarnya lah yang berbohong, sampai di mana polisi wanita yaitu Malar menanyakan tentang kematian ibu mereka, dan mereka berdua menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu penyakit kuning. Namun pada kenyataannya sang ibu mati karena gantung diri. Setelah kematian ibunya, ayahnya pun membawa Kevin untuk pulang ke rumah. Namun hanya 6 bulan saja di sana, Kevin pun melarikan diri dan kembali lagi hanya untuk mencuri uang dan pergi lagi untuk bermain judi. Ezil menceritakan kalau beberapa bulan yang lalu dia pernah melaporkan Kevin ke polisi karena mengira Kevin mencuri cincin yang dibelinya untuk melamar di Pika. Karena saat Ezil pulang dari kantor, dia melihat Kevin keluar dari rumahnya. Ternyata Kevin masuk ke rumah Ezil hanya untuk mengambil foto ibunya di sana. Namun karena hal itu, Kevin harus disiksa selama 2 hari di kantor polisi dan menyebabkan lengannya patah. Dan Kevin pun menelpon Ezil dan mengancam akan menempatkan Ezil pada posisi yang sama seperti yang dia rasakan sekarang. Lalu Ezil mengatakan kepada polisi kalau Kevin pasti menjebaknya karena dendam itu. Dan polisi Malar terlihat percaya dengan perkataan Ezil. Ditambah lagi dengan polisi menemukan bukti sebelum terjadi pembunuhan, korban sempat menarik uang di bank sebanyak 12 lak. Dan uang itu hilang dari rumah korban setelah kejadian. Dan 1 hari setelahnya, Kevin melunasi hutang Suruli kepada Lintah Darat sebanyak 9 lak. Namun atasan Malar yang sudah mengetahui hal itu sebelumnya meminta kepada polisi lain untuk merahasiakannya dari Malar, karena bukti itu bisa membuat Ezil bebas. Dan atasan Malar pun membawa Kevin ke toko perhiasan yang dirampok pada malam terjadinya pembunuhan. Dan kasus perampokan itu belum terpecahkan. Dan atasan Malar ingin menjadikan Kevin sebagai pelaku pencurian itu dengan menyuruh Kevin meletakkan tangannya di pintu brankas. Hal itu akan membuat Ezil menjadi tersangka pembunuhan itu. Namun Kevin menolaknya. Kevin mengatakan jika ia mendapatkan uang 9 lak itu karena menang bermain judi, dan menyuruh polisi untuk menanyakan pemilik tempat judi itu, dan pemilik tempat judi pun membenarkan perkataan Kevin. Namun pada malam yang sama, ada seorang supir taksi datang ke kantor polisi untuk menjadi saksi kalau pada malam kejadian itu dia bertemu Ezil di jalan karena ban mobil Ezil bocor. Dan hal itu sama seperti yang dikatakan Ezil pada saat interogasi di awal. Dan hal itu pula membuat atasan Malar dan polisi lainnya bingung
siapa sebenarnya yang ada di foto itu pada saat kejadian. Akhirnya kasus ini pun dibawa ke pengadilan untuk diputuskan hasilnya oleh hakim. Hakim pun meminta Ezil dan Kevin untuk mendekat, lalu mengatakan kalau salah satu dari mereka adalah pembunuh. Namun hukum tidak bisa memenjarakan keduanya karena salah satu dari mereka tidak bersalah. Dan pengadilan tidak memiliki jalan lain selain membebaskan keduanya. 1 minggu setelah putusan pengadilan, saat Malar sedang membersihkan ruangannya, dia menemukan sebuah foto di Pika yang diambil dari rumah Ezil pada saat itu. Dan Malar langsung teringat dengan cerita teman korban jika korban pernah menyukai seorang gadis namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan dia menelpon lagi teman korban dan menanyakan nama wanita itu, dan teman korban pun menyebut nama Dipika. Malar langsung kaget dan merasa telah ditipu oleh Ezil dari awal. Kita pun diperlihatkan kembali kejadian 1 bulan sebelum pembunuhan, di mana Ezil mendatangi rumah teman Dipika dan menanyakan Dipika kepadanya. Dan temannya Dipika mengatakan jika ada yang melihat Dipika di stasiun dengan seorang lelaki, dan lelaki itu adalah Akas yang menjadi korban pembunuhan. Ternyata saat Dipika ingin pergi ke pernikahan temannya, Akas berada di kereta yang sama, dan Akas memberikan obat tidur di minuman Dipika dan membuatnya pingsan. Lalu Akas membawanya ke sebuah hotel dan memperkosanya selama 2 hari di sana. Lalu dia membunuh Dipika dengan membuat Dipika seolah-olah overdosis obat, dan dia menggunakan uang 10 lak yang diambil dari bank itu untuk memuluskan aksinya. Dan akhirnya Ezil pun membunuhnya. Setelah putusan pengadilan itu, Kevin pun akhirnya bertemu dengan Ezil, dan Kevin menjelaskan semuanya jika dialah yang memiliki ide untuk datang ke kantor polisi setelah melihat Ezil ditangkap, dan memanfaatkan Malar agar Malar fokus terhadapnya dan mencurigainya. Namun setelah Malar mengetahui kalau Ezil lah yang membunuh Akas, Malar tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Malar lah yang mendatangkan supir taksi sebagai saksi palsu untuk membantu Ezil. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita dari film Padam, di mana saudara kembar identik yang saling bermusuhan, namun ketika salah satu ada yang terkena masalah, mereka bekerja sama untuk menyelesaikannya. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.